kesempatan kali ini, jaringan tumbuhan kita akan bahas dengan tahapan seperti ini. Pertama, kita akan membahas tentang jaringan meristem yang kemudian berkembang menjadi jaringan dewasa, yang selanjutnya jaringan dewasa akan menyusun organ-organ dalam organisme tumbuhan, ditambahkan dengan pengetahuan tentang sifat totipotensi, kemudian pengembangannya di bioteknologi kultur jaringan. Untuk pembahasan pertama, kita akan memahami tentang perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, kita akan bahas tentang jaringan meristem terlebih dahulu. Jaringan meristem ini sifatnya adalah aktif membelah secara mitosis. Aktif membelah mengakibatkan usianya selalu muda sel-selnya dengan kerapatan sel yang tinggi yang memunculkan celah antar sel yang minim. Nah, kecepatan membelah tadi menyebabkan organel-organel belum terlalu terbentuk, hanya terlihat berupa protoplasma. Selanjutnya, banyak ditemukan nukleus besar di sel-selnya. Rata-rata ada 2 nukleus per sel dengan vakuola kecil atau bahkan tidak ada. Sebaliknya, di jaringan dewasa perkembangan dari jaringan meristem ini, selnya sudah tidak aktif membelah lagi. Selnya berusia dewasa, tidak membelah aktif, kemudian punya usia yang dewasa, dan kemudian punya fungsi yang spesifik. Karakteristik berupa susunan sel, celah antar sel, protoplasma, nukleus, vakuola, dan organela lain akan menyesuaikan dengan fungsi dari masing-masing jaringan dewasa ini. Kita lihat pada gambar, saya ambil satu contoh yaitu organisme tumbuhan, yaitu tumbuhan mangga, Mangifera indica, sebagai salah satu contoh kali ini. Jaringan meristem ini ada di ujung-ujung. Nah, ada di ujung batang. Nah, itu panah paling kiri, kemudian ada di ujung akar di panah yang tengah, kemudian ada di sekujur tubuh, yaitu di panah kanan. Nah, kemudian panah besar itu menunjukkan bahwasannya selain yang saya tunjuk tadi, pucuk akar, pucuk batang, sampai dengan sekujur batang, itu adalah disusun dari jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem ini berdasarkan asalnya terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Selanjutnya ada kategori berdasarkan letaknya. Nah, ada yang letaknya apikal, interkalar atau aksilar, ada juga yang lateral. Apikal itu artinya ujung, interkalar atau aksilar itu artinya tengah, antara, kemudian lateral itu artinya samping. Kita ambil satu ilustrasi di sini untuk membumikan teori tadi. Meristem itu ada primer dan sekunder di sebelah kiri layar kita. Kemudian ada apikal, interkalar, aksiler, lateral itu di sebelah kanan. Nah, yang kita bahas adalah satu tumbuhan yang ada di tengah itu. Nah, meristem primer itu letaknya di ujung-ujung, yaitu di pucuk-pucuk. Nah, paling atas ada pucuk daun, di bawah ada ujung akar. Itu adalah meristem primer. Sedangkan meristem sekunder itu adalah meristem yang warnanya merah biru. Nah, lebih khususnya yang bagian tengah itu, di sekujur batang sampai dengan beberapa akar. Kemudian apikal itu sama sebenarnya dengan primer, yaitu letaknya di pucuk-pucuk. Kemudian interkalar atau aksilar, kenapa tidak muncul di foto? Akan tetapi
bisa dimunculkan tulisannya di situ. Sebenarnya adalah interkalar atau aksilar itu adalah titik coklat yang ada di antara daun dan batang. Itu akan ada dua. Interkalar atau aksilar itu ada di situ. Kemudian lateral itu adalah samping. Jadi sebenarnya lateral itu identik dengan sekunder, primer itu identik dengan apikal. Sedangkan yang nyempil-nyempil atau di antara-antara itu adalah interkalar atau aksilar. Tambahan lain adalah pengetahuan tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan tumbuhan yang isinya adalah tumbuh memanjang, tinggi, mendalam. Nah, itu adalah tanggung jawab dari meristem primer atau meristem apikal. Ditambah dengan adanya meristem interkalar atau aksilar. Pertumbuhan primer ini menyebabkan panjang, tinggi. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang sifatnya adalah melebar, menambah diameter, baik itu batang maupun akar. Ini tanggung jawab dari pertumbuhan dari meristem sekunder atau meristem lateral. Nah, meristem primer ini kita bisa lihat dari slide ini. Meristem primer atau pucuk atau apikal ini ada di pucuk daun dan pucuk akar. Bagian kiri itu adalah ilustrasi untuk pucuk daun, kanan adalah pucuk akar. Dengan masing-masing punya bagian tumbuh. Nah, meristem primer atau meristem pucuk itu punya bagian tumbuh. Paling luar adalah dinamakan dengan protoderm, diwarnai dengan warna kehijauan. Agak mendalam ada yang namanya meristem dasar, warnanya kekuningan. Kemudian yang paling dalam itu adalah dinamakan dengan prokambium. Nah, mohon untuk lebih diperhatikan karena nantinya ini adalah cikal bakal dari jaringan dewasa. Nah, gambaran tentang meristem primer yaitu bagian pucuk itu tidak berupa full imajinasi, akan tetapi berdasarkan realita. Jadi sebenarnya peneliti itu menemukan pemahaman ini dari sesuatu yang diamati, yaitu bagian kiri. Nah, itu ada preparat penampang bujur dari pucuk tanaman koleus atau bahasa pasarnya adalah miana. Nah, dari situ ada bagian-bagiannya. Nah, di level SMA untuk menyederhanakan pemahaman itu dimunculkanlah animasi seperti bagian kanan atas itu. Hal yang perlu dipahami adalah titik-titik seperti protoderm, meristem dasar, prokambium, meristem interkalar atau aksiler. Kurang lebih itu ditambah dengan yang namanya tudung akar nantinya. Nah, primer sudah dibahas, kemudian pucuk sudah dibahas. Nah, di sini ada meristem lateral atau interkalar. Nah, ini muncul ada di bagian batang, yaitu di bagian buku batang, ruas-ruas batang. Nah, yang kami munculkan di slide adalah adanya tebu Saccharum officinale, yaitu bagian meristem interkalar adalah bagian sedikit di atas ruas batang yang warnanya cenderung lebih kuning kehijauan. Nah, itu kan mayoritas kan batangnya kan keputihan seperti itu kan. Nah, bagian yang warnanya kuning kehijauan itu adalah bagian dari meristem interkalar atau lateral. Selanjutnya, meristem sekunder. Nah, tadi sudah kita bahas bahwasanya meristem sekunder itu ada di sekujur tubuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena dia bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder, dia akan punya pola hidup yang seperti ini. Kita lihat di bagian paling atas. Jadi kita pemikirannya adalah ada 3 tahapan di situ. Tahapan pertama adalah ada hasil dari pertumbuhan primer, yaitu muncullah yang namanya kambium
dan kambium gabus dari perkembangan protoderm, prokambium, dan meristem dasar tadi. Nah, lambat laun hasil pertumbuhan primer ini akan berkembang menjadi gambar di bawahnya, di bagian tengah itu. Jadi, adanya kambium di situ akan membelah aktif. Ingat, ciri meristem adalah membelah aktif, termasuk meristem lateral. Kambium ini akan membelah ke samping, akan membentuk xilem muda dan floem muda. Ke dalam akan membentuk xilem muda, keluar akan membentuk floem muda. Sedangkan kambium gabus akan membelah keluar, bertumbuh keluar, membentuk sel gabus. Oke, lambat laun akan bergerak bertumbuh seperti bagian paling bawah, yaitu semakin tua itu akan semakin meluas karena terdorong oleh xilem muda, floem muda baru dari pembelahan baru. Nah, ini kurang lebih bagian perkembangan meristem ke dewasa. Dari meristem apikal pucuk ada 3 bagian, protoderm, prokambium, meristem dasar. Protoderm nanti akan berkembang menjadi epidermis, paling luar, jadi kulit luar. Prokambium akan berkembang menjadi floem dan xilem, ini primer, sama-sama primer. Sedangkan prokambium akan juga berkembang menjadi vaskular kambium atau kambium pembuluh yang bagian luar tadi, yang akan membentuk floem muda dan xilem muda. Sisanya meristem dasar akan menjadi parenkim, penyokong, dan sekretori. Oke. Nah, gabungan antara kambium gabus ini akan membentuk periderm yang berisi sel gabus.